Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fawaz Diaulha dengan NIM 123-2010-154 kelas 5E. Di sini saya akan menjawab soal UTS di matkul Sistem Informasi Manajemen Pendidikan. Oke, langsung saja. Yang pertama itu mengenai pengertian Sistem Informasi Manajemen Islam atau SIMPI dan perannya. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Islam atau SIMPI adalah sistem yang mengelola data dan informasi pada lembaga pendidikan Islam dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengelolaan yang lebih efektif dan efisien. Dalam pengelolaan lembaga, SIMPI mempercepat akses informasi, mengurangi kesalahan data, dan membantu pihak manajemen dalam merencanakan dan mengendalikan aktivitas pendidikan, sehingga meningkatkan efektivitas dan mutu lembaga pendidikan Islam. Lalu yang kedua itu mengenai komponen utama dalam SIMPI dan hubungan antar komponen untuk pengambilan keputusan manajerial. Komponen utama SIMPI itu terdiri dari 5. Yang pertama itu perangkat keras atau hardware, seperti komputer, server, dan jaringan yang menjadi sarana pengolahan dan penyimpanan data. Lalu yang kedua itu ada perangkat lunak, yaitu software, yang dimana aplikasi atau program yang digunakan untuk mengolah data dan menghasilkan laporan. Lalu yang ketiga itu ada data, yang dimana itu mengenai informasi penting seperti data siswa, guru, keuangan, dan administrasi lainnya. Lalu yang keempat itu ada sumber daya manusia, yang dimana itu mengenai operator sistem, admin, dan manajer yang menggunakan dan mengelola sistem. Lalu yang kelima itu terakhir mengenai prosedur, yang dimana aturan dan langkah-langkah yang digunakan untuk menjalankan sistem. Semua komponen ini saling terhubung, yang dimana hardware dan software memungkinkan pengolahan data. Sumber daya manusia mengoperasikan sistem dan prosedur menjamin sistem berjalan sesuai aturan, yang dimana kolaborasi ini memastikan informasi yang dibutuhkan manajer tersedia tepat waktu dan akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Lalu yang ketiga itu mengenai hubungan digitalisasi administrasi pendidikan dengan transparansi, akuntabilitas, dan mutu pelayanan. Yang dimana digital administrasi pendidikan itu berarti semua data dan proses administrasi dilakukan secara elektronik dan online. Hal ini membuat data lebih mudah diakses dan diawasi sehingga meningkatkan transparansi karena semua aktivitas tercatat dengan jelas. Akuntabilitas meningkatkan karena setiap pengguna sumber daya dan proses dapat dipertanggungjawabkan dengan data yang valid. Akhirnya mutu pelayanan meningkatkan karena data dan laporan yang tepat waktu membantu lembaga memberikan pelayanan yang lebih responsif dan efektif kepada siswa, guru, dan stakeholder. Lalu yang keempat itu mengenai langkah-langkah mengembangkan dan mengimplementasikan sistem informasi manajemen di madrasah sanawiyah. Jika madrasah ingin beralih dari pengolahan manual ke sistem informasi manajemen berbasis web, yaitu ada beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah. Yang pertama itu yaitu analisis kebutuhan, yang dimana identifikasi masalah dan kebutuhan pengelola data yang ada dari pihak guru, kepala madrasah, dan staf administrasi. Lalu yang kedua itu mengenai perancangan sistem, yang dimana merancang sistem informasi yang mudah digunakan dan lengkap untuk mengelola data siswa, guru, dan keuangan. Lalu yang ketiga itu mengenai pengembangan sistem, yang dimana membuat aplikasi berbasis web sesuai perancangan serta melakukan uji coba agar sistem berjalan baik. Lalu yang keempat itu mengenai pelatihan pengguna, yang dimana memberikan pelatihan kepada guru dan staf agar dapat menggunakan sistem dengan benar. Lalu yang kelima itu implementasi, yang dimana menerapkan sistem secara bertahap mulai dari 1 unit sampai seluruh lembaga. Lalu yang keenam, yang terakhir, yaitu pemeliharaan dan evaluasi, yang dimana memantau kinerja sistem, memperbaiki bug, dan melakukan evaluasi untuk peningkatan sistem di masa depan. Mungkin itu saja dari saya, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.